Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan ribuan nikmat-Nya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Syukur alhamdulillah pula kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita usia yang panjang sehingga hingga saat ini kita bisa dipertemukan pada bulan yang mulia, pada bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sholawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kurang lebih artinya demikian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsun, dan hendaknya bagi setiap diri itu memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah ia kerjakan, apa yang ia kerjakan untuk nanti hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita supaya kita memeriksa diri kita, supaya kita mengintrospeksi diri kita, amalan kita, amalan apa yang hendaknya nanti kita akan sampaikan, kita akan hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang kurang lebih artinya demikian, al-qayyisu, orang yang pintar, kata Rasulullah, adalah man, seseorang, dana yang mempersiapkan nafsahu, dirinya, wa amila, dan dia beramal untuk hari setelah kematian. Dan kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bodoh atau wal ajiz adalah man atsba'a nafsahu, seseorang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan seseorang yang selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan tentang arti siapa sih itu orang yang pintar, siapa sih itu orang yang bodoh. Orang yang pintar adalah seseorang yang bisa mempersiapkan dirinya. Kata-kata dana nafsahu, mempersiapkan dirinya, yang dimaksud di sini adalah seseorang yang selalu mengintrospeksi dirinya, seseorang yang selalu mengintrospeksi amal perbuatannya. Sedangkan orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah, di sini didefinisikan dengan seseorang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya, seseorang yang tidak pandang bulu, tidak berpikir panjang ketika akan melakukan sesuatu hal, yang penting dirinya pengen dia lakukan, tanpa memandang hal tersebut halalkah atau hal tersebut haramkah, dia nggak pandang bulu, yang penting dia pengen dia lakukan. Ini, kata Rasulullah, adalah orang yang bodoh. Maka dari itu, para mustami'in hadani Allah wa iyyakum, introspeksi diri sangatlah penting. Karena dengan introspeksi diri, kita ini tidak akan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Terkadang orang sekarang ini keliru.
Orang sekarang kebanyakan mencari-cari kesalahan orang lain tanpa ia sadari bahwa kesalahan dirinya lebih besar daripada kesalahan orang lain. Ibarat kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak terlihat, sedangkan semut di seberang pulau bisa terlihat. Artinya apa? Kesalahan besar yang dilakukan oleh dirinya, dia tak menyadarinya. Malahan kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain bisa sangat jelas tampak pada dirinya. Ini adalah sesuatu yang keliru. Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an dalam kitabnya Minahus Saniyah menjelaskan juga, tambihun, peringatan, pengingat, yang bagi sebaiknya lil abdi, bagi seorang hamba, ayyufattisha, untuk senantiasa mengintrospeksi dirinya, a'dha'ahu, mengintrospeksi anggota badannya, az-zahirata, baik anggota badan yang zahir. Apa itu anggota badan yang zahir? Tangan kita periksa, kaki kita periksa, mata kita periksa, mulut kita periksa, dan juga telinga kita. Ini anggota badan kita yang zahir. Mulut kita, apakah sudah kita gunakan sebaik mungkin? Menggunakan mulut untuk hal-hal yang Allah ridhoi, ataukah malah menggunakan mulut di luar daripada hal-hal yang Allah ridhoi? Misalkan mulut kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan mulut kita untuk membaca Al-Quran, ataukah membaca tasbih, ataukah membaca hal-hal yang diridhoi oleh Allah semisal sholawat, ataukah mulut kita gunakan untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk membicarakan keburukan orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian mata kita juga periksa, apakah kita sudah gunakan mata kita sebaik mungkin, misalkan untuk memandang Al-Quran, memandang wajahnya orang-orang soleh, ataukah malah kita punya mata kita gunakan untuk hal-hal yang haram, melihat aurat yang bukan muhrim, ataupun mungkin melihat hal-hal yang syahwat. Ini kita periksa senantiasa. Di samping memeriksa anggota badan yang zahir, di sini juga dijelaskan wal batinata, memeriksa anggota badan yang batin, yaitu hati kita periksa. Karena apa? Karena dalam hati kita terdapat sebuah penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Apa itu? Ujub, berbangga diri, sombong, riya, hasud, iri, dengki, suudzon kepada orang lain. Ini penyakit yang terkadang seseorang yang terkena penyakit tersebut pun tidak menyadari bahwa dirinya terkena suatu penyakit. Ini penyakit hati. Kita periksa senantiasa. Kapan kita memeriksa diri kita, anggota badan kita? Sobahan, setiap pagi, wa masaan, dan sore hari. Intinya setiap hari kita periksa anggota badan kita. Hal hafizat hududallahi ta'ala, apakah anggota badan kita telah menjaga batasan-batasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah belum? Allah kasih batasan kepada kita. Misalkan kita punya mata, Allah kasih batasan, jangan melihat hal-hal yang haram, jangan melihat aurat. Kok kita malah melihat hal yang haram? Ini berarti kita telah melewati batas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa hal qamat bima umirat bih min ghaddil basar, apakah kita telah melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu ghaddil basar, memejamkan mata, menundukkan mata dari hal-hal yang haram untuk kita pandang, wa hifzil lisan, menjaga lisan kita dari hal-hal yang haram, wal uzun, telinga kita, wal qalbi, dan juga hati kita, wa ghairi dzalik ala wajhil ikhlas aw lam takum, ataukah kita belum melakukan itu semua. Kemudian fa'in ro'a, ketika kita melihat jarihatan, salah satu anggota tubuh kita, min jawarihihi, dari anggota tubuh kita, atau berhasil melaksanakan to'at. Misalkan kita punya mulut kita Allah takdirkan bisa membaca Al-Quran. Ini suatu ibadah kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Syakarallaha ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah mentakdirkan mulut kita bisa membaca Al-Quran. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Yang kedua apa?
Jangan merasa bahwa ibadah tersebut kita yang melakukan. Contoh, misalkan ada orang yang setiap hari gemar melaksanakan sholat tahajud. Tak pernah dia melewatkan satu malam pun tak sholat tahajud. Kemudian ada orang tanya, "Ya akhi, saya lihat engkau sholat tahajud begitu rajin. Tak ada satu malam pun kau tak sholat tahajud." Kemudian, janganlah dia jawab, "Oh ya, saya orangnya hebat, saya orangnya kuat, saya orangnya bisa tidur kemudian bangun di malam hari." Tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas ini suatu kesalahan. Namun dia harus merasa, alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah, ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah kekuatan dari Allah, sehingga saya bisa sholat tahajud di setiap malam. Terkadang seseorang ini keliru. Ketika dia bermaksiat, dia mengatakan ini adalah takdir dari Allah. Ini adalah suatu kesalahan besar. Misalkan contoh, ada orang minum khamr, ada orang judi, ada orang maksiat. Ketika ditanya, "Ya akhi, kenapa engkau maksiat? Kenapa engkau judi sedangkan kau tahu judi itu haram?" Dia jawab, "Lah ini sudah takdir dari Allah, bagaimana saya mau menghindar?" Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah, sangat benci kepada seseorang yang ketika dia maksiat, dia mengatakan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mustami'in, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wa in ra'aha, ketika seseorang melihat salah satu anggota tubuhnya ini talattokhot bimaksiatin, melakukan suatu maksiat minal ma'asi, dari kemaksiatan, maka akhadha fin nadam. Hal yang harus pertama kali ia lakukan adalah menyesal. Ketika kok ternyata dia melakukan sebuah maksiat, maka pertama yang harus ia lakukan apa? Yang pertama harus ia lakukan adalah penyesalan. Menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan kemaksiatan tersebut. Yang kedua apa? Wal istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dosa-dosa yang telah ia lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah dia punya iktikad yang kuat, dia punya keinginan yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa yang sama, karena ini adalah syarat-syarat dari taubat. Para mustami'in, hadani Allah wa iyyakum, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, memeriksa diri kita, baik anggota tubuh yang zahir berupa mata, tangan, kaki, ataupun anggota tubuh yang berupa batin, yaitu apa? Hati kita. Senantiasa kita koreksi, senantiasa kita periksa, agar nanti di akhirat kita tidak dipermalukan oleh amal kita sendiri. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.